karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Yesus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Haleluya Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita minta biar Roh Kudus memimpin ibadah kita. Saya minta dengan hormat biar nanti Pak Timi bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau sore hari ini Tuhan kami boleh ada bersekutu di dalam Tuhan melalui family ministry ini Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan untuk senantiasa berada dalam perkenanan Tuhan. Memberkati yang melayani baik WL, kesaksian, baik juga yang memberi firman Tuhan, Pak Gultom Tuhan, urapi Tuhan.
Biar kami semua yang mendengar juga mendapat berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjang doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena memang Dia Tuhan yang baik dan amat baik dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Sampai hari ini kebaikan Tuhan Dia nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saatnya saya memberi kesempatan bagi saudara-saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Mari menyaksikan kasih Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Saya persilakan. Itu Pak Johannes Untung sampai apa tuh? Apa kabar Pak Johannes? Pak Yohanes kesaksian full. Ya Pak Pak Yohanes, Pak Yohan, kesaksian full. Untung sampai apa? Oh ya Pak Yohan nih. Habis Ya. KKR-nya. Nantilah saya kesaksian setelah selesai semua, sebab saya masih ada pelayanan besok. Minggu, Senin, Selasa saya masih ada pelayanan KKR. Nanti baru ada di rumah itu tanggal 24. Tetapi yang jelas selama hampir 1 minggu ini dalam pelayanan kami, Tuhan bekerja dengan luar biasa, sangat dahsyat. Nanti saya akan menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam pelayanan KKR. Karena sekarang sedang saya mengadakan perjalanan ke salah satu daerah untuk pelayanan besok pagi. Saya bersama dengan istri, istri saya melayani di sidang yang lain, saya melayani di tempat yang lain. Jadi itu besok kami seperti itu. Jadi nanti kesaksiannya setelah saya pulang ke Jawa. Tetap dukung dalam doa supaya Tuhan memberkati dan terus memakai pelayanan. Memang capek, tapi rasanya tidak capek karena ada sukacita dalam pelayanan. Amen. Ya, itu saja. Nanti saya bawa oleh kesaksian di berarti tanggal. Ya, oleh kesaksian. Oleh-olehnya nggak enak terakhirnya tuh. Cuma kesaksian. Oke ya, Pak. Selamat Opa Timli, selamat Opa, dipanggil Opa. Terima kasih. Luar biasa. Ya nanti saya berarti Senin tanggal 26 saya akan bersaksi. Ya. Nanti kesaksian spesialis Pak Yohan sendiri, kan panjang tuh, ya. Dari A sampai Z. Oke, siap. Ngomong-ngomong bicara seminggu tuh dananya lumayan besar tuh, Pak. Ya. Nanti saya akan ceritakan semua, Pak. Tuhan sediakan tuh ya. Ya. Saya akan ceritakan semua nanti. Iya. Baik, bagus, mantap. Jadi nanti hari Senin khusus ruang kesaksian dari saya. Tidak ada yang lain. Iya. Hari apa jadinya nanti, Pak? Tanggal 26 berarti Senin 26 minggu depan lagi. Oh, minggu depan, ya. Ya, bukan minggu ini ya, tapi 26 minggu terakhir. Siap. Sebab saya masih ada 1 minggu lagi ke depan untuk pelayanan di Sulawesi.
Wow. Puji Tuhan. Yang penting Luar sehat biasa. Pak ya. Ya, Sehat ya. ya Puji seperti Tuhan. itu. Terima kasih buat semua dukungannya. Tuhan Puji Tuhan. memberkati. Ya, makasih Bu Amin, Messi. amin. Tuhan berkati buat Salam buat semuanya. pelayanan, buat Ya, melayani. salam buat semuanya. Ya. Semangat Pak Johan. Belum. Terima kasih Pak Johan. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan. Amin. Ya, Ibu Grace. makasih Bu Ah, Messi. Ibu Grace ini kemana aja nih Ibu Grace? Nih, Bu Grace. Bu Grace, kita surindu ini Bu Grace. Amin. Ayo kesaksian Bu Grace. Bu Iya. Grace. Bu Ya. Grace. Ya. Sama dengan firman Tuhan hari ini anak terhilang. Temanya anak terhilang. Tapi kan kembali lagi. Ini kembali lagi Bu Grace. Haleluya. Ya Pak Komingguan. Ya, Balik shalom Bu lagi Grace. kan. Amin. Puji Tuhan. Ya sama dengan Pak Ing, saya melayani lah. Melayani ada ditambahkan lagi satu tempat saya boleh melayani. Tapi khusus kaum ibu. Ibu Adeline tahu itu. Ibu Adeline udah berapa kali ketemu saya. Jadi saya dari gereja GSPDI, tapi sekarang saya dipercayakan juga untuk melayani di GBI. Kaum wanitanya. Dan ini memang cukup padat waktunya ya. Terus ada juga di komunitas kompleks BSI. Jadi itu ada pelayanan bertambah aja. Tapi tetap dalam pelayanan saya masih melayani terus. Dan tiap hari. Itu yang buat saya setiap hari. Kadang saya pulang ngejar juga nggak sampai Pak Pendeta Komeng. Saya berusaha untuk sampai, tahu-tahu sampai rumah udah 6:30 malam. Itu dari pagi, dari jam 9. Ya, Pak Derikson pun tahu kami melayani di mana itu buat saya saat ini. Tapi saya merasa bahwa luar biasa Tuhan sediakan ya pelayanan-pelayanan seperti ini. Saya membagikan tentang karunia-karunia di tempat-tempat itu, di persekutuan-persekutuan. Ya karena kami udah sejak tahun 80 lah, 79, 80 itu kami udah bergerak dengan karunia-karunia roh. Jadi kami berusaha untuk membagikan itu di kelompok-kelompok doa. Dan kami diundang sampai ke Cimanggis. Tapi saya nggak jauh kayak Pak Johan ya. Saya di sekitar sini aja. Jadi ada di Depok. Saya melayani ke Depok juga. Saya melayani di Cimanggis, Gunung Putri. Hampir tiap hari saya keluar rumah. Pokoknya dari pagi. Nanti saya pulang masuk rumah lagi udah sekitar jam 6, jam 6:30. Jadi memang saya tidak bisa ikut dengan FM karena terlambat banget terlambat. Nah hari ini saya minta libur dan saya masuk di FM. Tapi saya ada dalam pelayanan. Itu aja kali Bu Messi. Ya, makasih Bu Grace. Sehat selalu ya. Amin. Bu Grace. Tuhan berkati. Iya. Ini Pak Stanley sekarang masih di Bali nggak ini Pak Stanley? Pak Stanley, shalom. Shalom Pak. Masih di Pak. Bali? Wah. Masih. Gimana kabar? Baik. Terima kasih. Bu Dori, kabar baik Bu Dori? Baik, baik. Semua sehat ya Pak Stanley ya? Iya Pak. Puji Tuhan. Pak Stanley ke sana sendiri ya? Keluarga di Jakarta ya? Iya, anak-anak masih pada sekolah Pak. Kalau istri kerja. Ya puji Tuhan deh. Supaya sukses ya Pak Stanley ya. Amin Pak. Tuhan berkati Pak Stanley Standar. Titip salam buat Bu Dori ya, Cici ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Bu Dori ya. Iya Pak. Iya, iya. Oke. Nah, ada lagi yang mau kesaksian? Pak Timi mau kesaksian? Pak Timi. Ya, lewat dulu. Cucu udah pulang belum ke rumah? Udah, itu udah lama foto itu foto di rumah Putri itu. Oh, kirain masih di itu. Oh, berarti cuma 3 hari kali ya? Iya, 3 hari. Oh ya, sama kayak itu. Anak saya juga 3 hari. Jadi dia operasi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang. Nah, di sana mahal nggak kalau operasi itu? Enggak juga.
Di sini kalau makanan doang yang murah, kayak Jakarta hampir mirip tuh. Nah, itu Soalnya operasi sesar mahal nggak itu di situ? nggak tahu, saya nggak nanya. Oh, sini Tapi tanya. salut sini loh. Susternya datang, dicek di rumah 2 kali. 2 suster, bedanya bawa mobil lagi susternya. Oh, mantap. Bawa sedan gitu, mau datang ke sini ngecek bayinya loh. Salut saya. Oh iya, pintar pinjam ya. Sehat ya, cucunya ya. Hah? Cucunya Puji sehat ya. Puji Tuhan. Enak ya, sekarang gendong-gendong cucu terus ya. Ya, tidur dulu dia. Tuhan berkati Pak Timi. Ya, terima kasih. Nah, ini Bu Lydia nih, Bu Lydia. Apa? Mau kesaksian nggak? Kesaksian apa ya? Cuman kemarin aja itu. Kesaksian Ya, apa? puji Tuhan Handphone lah. rusak lagi, Bu. Ada aja Nanti mau dikirimin handphone tuh sama Pak Timi. kata Tuhan ampun dah. Ada aja apa yang saya pikirin itu yang terjadi lah. Ya puji Tuhan lah, Tuhan udah tolong semuanya berjalan dengan baik ya. Itu berkat Tuhan semuanya. Biarpun sedikit ada kesalahan ya, Tuhan tahulah semuanya ya. Tuhan menolong. Ya terima kasih aja sama Tuhan. Tuhan udah cukupin semua keperluan. Nanti hari Selasa saya mau sidang raya, Pak. Bantu doa ya. Sidang raya di mana, Bu Lydia? Di Citraland, Pak. Hotel Citraland. Oh, di Jakarta. Ibu luar biasa. Tuhan kasih kesehatan loh. Semangatnya luar biasa Ibu Lydia. Salut. Berapa hari, Bu Lydia? Berapa hari di Jakarta? Dari tanggal 20 sampai 23, Pak. Oh, nginep dong di Citraland. Yang nginep di Citraland. Kan sidang raya, Pak. Ya, yang kayak kemarin tuh, yang di hotel itu ya, yang di Raja Wali itu ya. Ya, Tuhan berkati Bu Lydia. Besok Minggu saya dibacain surat bahwa saya jadi gembala sidang di sini gitu, Pak. Dari pusat. Ditabiskan. Dinobatkan. Ini penabisannya beberapa bulan lagi. Ibu kuat, luar biasa dikasih Tuhan kekuatan, kesehatan luar biasa ya. Ya, luar biasa nih Bu Lydia. Ini saya udah berjuang, jadi pengerjanya berjuang mati-matian. Ajak Pak Joner itu Bu Lydia. Bangunan saya awal Pak Joner nggak tahu kemana dia, Baduy. Saya belum pernah pergi ke Baduy. Ya, ajak Pak Joner pelayanan di tempat Bu Lydia, bantuin. Dia di tempat lain, Pak. Di gereja Pantai Costa Rakmani. Pak Dirikson nggak ada suaranya nih. Lagi hujan gede. Udah baik, udah sembuh kan dia? Udah sehat. Cuman hujan gede katanya. Hujan gede. Pak Timi masih lama ya di sana, Pak Timi? Masih lama, Bu. November, 2 bulan lagi. Desember. Akhir November. 2 bulan lagi. Lama juga menikmati, Pak. Ya, cuman rindu juga pelayanan gereja pada ini. Disangkanya enak di sana terus. Dingin lah orangnya. Ya begitu, enaknya dekat Putri. Kan udah lama gak ketemu Putri. Tadi juga saya ngomong sih. Tadi mantu sama Putri bilang, Pak tuh mobil pakai udah kemana mau main jadi nggak suntuk. Bukan masalah pakai main, emang mobil ada, duit ada buat ke mall kemana. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris kayak orang gagu. Benar nggak Pak Komingguan? Itu repotnya di situ tuh. Aduh iya, Bu. Gimana? Bawa kamus. Nggak bisa, nggak bisa. Singapura banyak orang yang ngerti. Itu pendeta Bambang jago tuh, pendeta Bambang tuh. Saya beli kaos saja, beli belanja aja, aku minta temenin Putri saya. Ngomongnya tuh, saya nggak ngerti, susah. Pak Timi jangan lama-lama di sana, Pak. Nanti pulang lama-lama kelihatan kayak keju nanti. Oh, Pak Anpal bagus tuh. Kalau Pak Anpal Inggrisnya jago tuh, makanya Pak Anpal di Bali sih ya. Kalau Pak Anpal kan ketemunya turis terus, ya, bahasa Inggris, bahasa apa aja bisa itu. Pagi sore, siang malam. Kan? Kadang-kadang ya sama
ya kebanyakan kalau musimnya Jepang banyak sekali Jepang. Gitu. Jadi harus bisa bahasa paling tidak tahulah gitu. Bahasa Jepang, musi. Ya, konnichiwa, ohayou gozaimasu. Musi. Arigato. Bu Messi Suki, watashi wa suki desu ne. Itu sama. Kalau nyamuk itu artinya kali Pak. Watashi wa suki desu ne itu artinya aku mencintai kamu. I love you. Kalau udah tahu kalimat itu, waduh lancar Pak. Bu Grace, Iya. Bu Grace. Ya. Udah kangen sama Bu Grace. Oh, ayo yang ngangenin banyak tuh. Iya, puji Tuhan. Biasanya kalau habis firman Tuhan terus nyemil. Jadi ingat aja tuh. Oh ya Pak Komingguan. Itu Pak Daniel Apri nggak diundang khotbah di sini, FM sekali-kali undang lah. Daniel Apri yang mana ya? Aduh, situ ke PDI Tambun. Oh. Belum. Dia bagus loh. Saya lihat di YouTube bagus, khotbahnya semangat. Belum pernah tuh saya undang tuh, belum. Undang lah, coba cepet-cepetnya. Ada di PMD dia? Enggak, dia nggak pernah masuk di PMD. Itu masih itu Pak Yamateng sama Daniel Pinto. Kasih WA-nya dong saya, nanti saya undang dia. Emang nggak ada WA-nya? Nggak ada. Kan saya kenalin sama Pak Komingguan. Ya mesti cari lagi, kan saya kenalin cuma kadang-kadang dia lupa, kayaknya lupa juga. Ntar saya kirim ya. Ya boleh. Udah jam 5 tuh Firman. Ya Pak Anpal mau kesaksian nggak? Kalau nggak, saya langsung nih Pak Anpal. Ya langsung aja. Langsung ya, lanjut. Bu Messi. Ya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Roh Kudus kok hadir di sini. Kita tahu Roh Kudus hadir menjamah setiap kita, menjamah setiap firman yang sebentar kita dengar, itu menjadi rema dalam kita. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk kamu Tuhan, amin. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya serahkan kepada hambanya Pak Gultom untuk menyampaikan isi hati Tuhan, berdoa sebelum menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami sore hari ini. Seberapapun kami yang boleh berkumpul bersama hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sana kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk mendengar dan seterusnya untuk melakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan kita ini. Segala puji dan syukur bagi Tuhan
karena Dia memberikan waktu dan kesempatan bagi kita hari ini. Dan terima kasih untuk sejumlah yang sudah hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya melihat ada sejumlah kita yang setia terus untuk mengikuti acara ini. Kalau saya masih kadang-kadang tidak tepat waktu. Dan ada ibu-ibu yang sudah memang lanjut usia barangkali, Ibu Lydia, Ibu Grace, yang memang tetap saya lihat hadir. Jadi saya teringat kepada Hana, tapi Hana itu sampai masa tuanya tinggal di Bait Allah. Jadi Hana yang 2 ini atau lebih ini terus berjuang tapi di luar Bait Allah. Artinya masih pergi melayani, mengunjungi kawan-kawan dan yang lain. Terima kasih juga kepada Pak Gembala kita yang menghunjuk saya hari ini karena saya di SMS ya, di SMS. Jadi saya pikir, wah, kenapa harus saya sekarang? Pikir saya ini cukuplah untuk mendengarkan. Jadi saya terdiam sebentar berpikir, tapi karena Gembala kita telah mengatakan begitu, karena ada firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemimpinmu, itu dalam Ibrani ya. Jadi harus dipraktikkan seperti itu. Jadi terima kasih untuk itu, dan saya sanggupi hari ini seberapapun yang dapat saya sampaikan untuk kita bersama. Karena memang yang dikhotbahi ini adalah pengkhotbah. Sulit mengkhotbahi pengkhotbah. Kalau mengkhotbahi jemaat masih mending. Tapi mengkhotbahi pengkhotbah, apa yang kita bilang dia sudah tahu. Ya, jadi namun demikian karena saya yakin bukan apa yang kita gali dari sini bukan untuk kita sendiri saja, tetapi ini kita tularkan kepada orang lain. Ya, saya pun banyak masukan-masukan yang nggak pernah saya dengarkan, saya dengar sehingga menjadi bahan dan bisa menyampaikan, menyalurkan kepada yang lain. Jadi seperti itu. Tapi soal yang khotbah ini memang saya ulangi, mengkhotbah pengkhotbah ada sukarnya itu. Tapi saya yakin di antara kita semua hanya untuk saling isi-mengisi dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan acara ini dibuat lagi di YouTube sehingga tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Pertemuan kita ini pun sudah mendunia, ya kan, walaupun dari beberapa negara, tapi sudah mendunia. Kemudian saya berterima kasih juga kalau ada Pak Nicholas, dia kirim lagu sama saya dan kata-kata yang bagus. Saya juga terima kasih juga karena memang sangat lebih berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu karena saya memakai HP ini. Jadi nggak nampak semua wajah itu. Kalau boleh harus kugeser-geser lah. Jadi begitulah, mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak dan Ibu yang ada di sini. Tapi yang jelas kita satu di dalam Tuhan dan saling mendukung, saling mendoakan bagaimana pekerjaan Tuhan maju di Indonesia, baik di mana-mana. Dan kemudahan-kemudahan didapati, pekerjaan Tuhan semakin luas. Nah, hari ini saya sampaikan dari firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 tentang perumpamaan anak hilang. Jadi itu judulnya, karena memang dalam Alkitab pun disebutkan ya perumpamaan anak hilang. Ini perumpamaan. Ini bukan Yesus yang langsung bicara tentunya. Yesus yang bicara, tapi diambil satu perumpamaan tentunya untuk memudahkan pendengarnya memahami, mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan. Umpamanya seperti kita buat contoh begitulah kira-kira. Jadi dia buat satu perumpamaan supaya lebih mengerti. Kiranya saya juga mengerti, kita mengerti, dan semua mengerti. Saudara-saudara dalam Tuhan, anak yang hilang. Ada kata hilang di situ. Saya tidak tahu apakah ini memang tepat menurut ceritanya atau tidak.
Ya mungkin masing-masing menilai. Tapi apapun dikatakan karena itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan, tak ada kuasa untuk membantahnya, ya kan? Hilang, ada kehilangan. Kehilangan itu berarti sesuatu yang hilang, berita dari teman. Si A kehilangan. Ya, ada bisa juga menghilang. Menghilang itu kan jauh lah, nggak nampak lagi dari peredaran. Nggak pernah nampak si ayah, dia menghilang katanya, kira-kira begitu. Kemudian ada dihilangkan. Ya dihilangkan itu kan artinya seperti pembunuhan lah, ya kan. Akhir-akhir ini kita dengarkan Sambo itu kan menghilangkan apa? Nyawa orang, dihilangkan. Nah, jadi di sini dalam perumpamaan ini perumpamaan anak hilang. Ya, jadi kita sudah tahu sebenarnya ini, tapi baiklah saya bacakan ayat tersebut di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 agak panjang. Saya baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan tentang anak yang hilang ini. Masih ada lagi ayat-ayat selanjutnya, tapi saya padakan sampai di situ. Saudara-saudara dalam Tuhan, anak hilang ini tentu
berpengaruh terhadap konteks orang Yahudi pada zaman itu. Dalam sejarahnya, kalau orang Israel atau orang Yahudi itu, orang tua dengan anak selalu harus dekat. Tidak suka kalau jauh-jauh. Memang seperti itu, baik di daerah kami dulu, kita cerita-cerita orang tua, selalu anak-anaknya semua dia suka bersama dengan dia bergerombol di salah satu tempat. Dan ada kalanya, dan sekarang masih ada itu tanda-tandanya, kalau di daerah kami sana, di Samosir sana, misalnya di Tuba sana, ada itu benteng-benteng rumah kelompok, keluarga, menandakan bahwa itulah bahagian mereka sekeluarga dan dibangun rumah mereka di situ kalau ada yang sudah berkeluarga. Jadi seperti itu di Israel, ya sekarang ini bangunan-bangunan sudah bertingkat. Jadi Israel itu pun kalau ada anak sudah keluarga dibangun di atasnya. Ada lagi anaknya berkeluarga dibangun di atas. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan tentu akan dibawa oleh laki-laki siapa menjadi suaminya. Sehingga terkesan ya rumah ini tidak habis-habis. Tidak selesai sudah puluhan tahun. Ya memang nggak selesai nampaknya karena memang kawin anak yang berikut dibangun lagi di atasnya. Jadi seperti itu bangunan di Israel, maka orang tua itu tidak suka kalau menjauh anaknya dari dia. Tetapi entah apa yang mempengaruhi, entah apa yang masuk dalam pikiran dari salah seorang anak ini, dalam perumpamaan ini, tiba-tiba dia ingin bebas dan meminta apa menjadi bahagian daripada orang tuanya. Sebetulnya kalau anak mau meminta bahagian dalam suku Batak itu tidak bagus sebenarnya kalau dia minta langsung dari orang tuanya. Harus orang tuanya yang memberi. Itu pun kalau memang situasi sudah agak mengkhawatirkan kehidupannya. Jarang kalau masih sehat-sehat, ya agak jarang lah. Ini bagianmu nggak ada seperti itu. Sampai sekarang ini. Barulah setelah tua baru terpikir mengenai hal itu. Jadi saya yakin dalam perumpamaan ini orang tua ini masih tegar. Jadi tidak bagus memang kalau anaknya terus mengambil bahagian. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahannya memang masih ada abangnya. Seharusnya abangnya yang pertama dulu, baru dia. Tapi ini terus melangkah berani dalam situasi yang salah. Apakah ini tidak ada nasihat? Apakah ini tidak ada petunjuk dari lain? Saya yakin dia menasihati anaknya karena bangsa Israel itu kan pada zaman Musa sudah ditegaskan Musa bagaimana orang tua memelihara anak itu. Dikatakan di situ setiap malam bacakanlah, sampaikanlah kepada anakmu kebenaran firman Tuhan. Dan itu memang yang perlu kita tiru juga sebagai orang tua, bagaimana kita menasihatkan anak-anak itu sendiri. Persoalan sekarang ini kan ada bergeser. Sejak dulu masih kebanyakan taat anak kepada orang tua. Ya, apakah ini faktor keterlambatan teknologi atau bagaimana? Tapi bagus kan kalau orang tua, anak-anak taat kepada orang tua. Tapi sekarang ini ada bergeser. Tidak semua anak-anak bisa taat kepada orang tua. Dulu bisa kita menasihati anak orang. Dan orang tuanya itu senang. Ya untuk menasihati dia katanya. Bahkan dipukul pun ya nggak pernah keberatan dia. Biar. Karena kita satu anak di kampung ini kira-kira begini. Tapi sekarang kita coba untuk menegur anak orang lain. Saya pernah sudah mengalami. Ada seorang anak sekitar SMP lah.
Dia memukuli adiknya keras-keras. Saya nggak tahan melihat, jadi saya jumpai, kenapa kau pukuli adikmu? Jangan, itu kan keras sekali begitu. Apa jawabnya? Suka aku, kenapa urus ini hakku katanya. Wah, aku diam, aku tinggalkan terus. Ya kan, itu baru setingkat SMP. Sudah kita nggak berani menasihatkan orang lain. Apalagi kalau sudah dewasa. Wah, itu sudah berpikir kita. Bukan apa-apa. Karena nanti kalau dikatakan kata-kata yang nggak pas, kita sebagai orang tua sangat agak kurang enak begitu. Jadi anak ini mungkin bisa saja pengaruh daripada yang lain. Ini kemungkinan. Kemudian dia datang kepada orang tuanya dan meminta hartanya. Jadi orang tua tentu ini ada dialog. Tidak begitu saja diminta terus dikasih. Mungkin ada dialog untuk apa dan kemana dan bagaimana. Dan tidak baik seperti itu. Nasihat ini pasti bertubi-tubi dari orang tuanya, dari mamanya, atau dari yang lain. Tetapi anak ini menunjukkan kekerasannya. Ya, menunjukkan kekerasannya, jadi orang tua berpikir, kalau didiamkan ini bisa menjadi-jadi. Jadi okelah, saya kira dengan terpaksa, ya, dengan terpaksa terus memberi. Seperti itu ya, kadang-kadang dalam kehidupan sekarang ada dengan terpaksa memberikan baik kepada anak. Ada keluarga saya pernah, dia memang sudah agak tua keluarga saya ini, kakak saya, anaknya ada. Jadi mau minta uang kepada kepada kakak saya ini dan suaminya, minta uang. Ya uang tak ada. Ya. Akhirnya apa? Dia bawa tombak. Nanti ku tombak kau kasih uang sama aku. Bayangkan. Jadi artinya orang tua itu sudah memang, nggak bisa terbayangkan bagaimana takutnya pada saat itu. Dan diceritakan kepada saya, karena saya keluarganya, kok masih dia bawa tombak kepada saya. Nah inilah zaman-zaman sekarang ini, kejauhan anak itu kepada orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Saya ini khotbah ini cenderung khotbah praktika ya, yang terus bisa dilaksanakan dan dikerjakan. Jadi satu hal yang penting saya lihat yang perlu dirawat dalam kehidupan keluarga ini, bagaimana seorang bapak dan ibu boleh berkomunikasi baik dengan anaknya. Kalau ini tidak ada, ini sudah mengkhawatirkan. Jadi apalagi anak laki-laki, dia harus bisa duduk senang dengan ayahnya. Dan dia harus curhat kepada orang tuanya. Dan dari situlah orang tua itu dapat memberikan isi hatinya dengan nasihat-nasihat. Nah, persoalan ini ada di suku Batak ya. Saya bukan mempermalukan orang Batak, saya tidak. Tapi kebanyakan begini. Misalnya, adalah orang Batak punya perusahaan, ada usahanya. Jadi biasanya orang Batak yang bisa dilaci uang ini hanya bapaknya sama mamanya. Selain itu tidak bisa. Anaknya ini bekerja di tempat usahanya. Sayangnya, kesalahannya dia tidak pernah dikasih jaminan atau berupa gaji. Jadi ketika anak ini membutuhkan duit, dia tidak mendapatkan. Akhirnya bagaimana? Dia harus mencuri. Jadi kapan-kapan anak ini melihat ayahnya tidak di meja itu, lalu dia mencuri. Dan kemudian ketahuan mencuri. Sejak dari situ terjadilah gap. Ya, bahwa dia matilah setiap anak ini mendekati meja itu, apa urusan di situ? Mau apa kamu mencuri? Nah, dengan cara demikian semakin jauh. Dan akhirnya semakin tidak terkendali. Dan banyak juga orang kami di sini kelihatannya kalau ditanya itu, Bapak ada di rumah? Tidak. Kalau nggak di rumah, dia masuk ke rumah makan nasi. Kalau ditanya, Bapak ada di rumah?
di rumah, dia nggak mau masuk. Ya, menjauh. Nah, dengan demikian tidak bisa lagi disampaikan orang tua keinginannya, nasihatnya, walaupun itu nasihat baik. Karena anak ini merasa tidak mempunyai tempat di hati daripada orang tua ini. Inilah memang kendala, menurut saya salah satu pemicu bagaimana anak dengan orang tua itu terjadi jurang pemisah. Sehingga dia belajar dari lain, dia mendengarkan dari lain, dia melakukan hal-hal yang tidak diketahui tua dan menjadi membuat kesusahan di antara mereka, baik orang tua, baik dia sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak tahu apakah seperti itu maksud daripada permohonan ini. Nah, setelah diambil diberikan dengan terpaksa, harta ini baru dibawa dijual. Harta ini dijual, diuangkan untuk tujuan yang tidak pasti. Ada orang menjual barang, ada tujuan pasti, bermanfaat. Tetapi ini menjual harta bagiannya itu dengan tidak kepastian mau kemana, mau jual apa. Ya, akhirnya dia pergi jauh. Dikatakan dalam firman itu tadi, anak itu pergi jauh. Jadi kalau sudah pergi jauh, tidak dapat lagi dikendalikan. Tidak dapat lagi dimonitor. Karena dia sudah jauh, ya, jauh dari mata, jauh dari jarak rumahnya, jadi tidak terpantau lagi. Dan di sana uang itu dihambur-hamburkan dengan berbagai keperluan mereka, mabuk-mabukan, dan hal-hal yang lain lah yang negatif di dalam, kalau kita baca dalam firman Tuhan, ocehan daripada abangnya itu, ya dia sudah habiskan. Begitu diminta bagiannya, Bapak kasih, dan dihabiskan dengan perempuan-perempuan jahat di sana. Dia ngoceh, aku ini tinggal di rumah Bapak, tidak pernah engkau berikan sama aku apa-apa, kira-kira begitu ya. Jadi dihambur-hamburkan uang ini, tidak ada tujuan, tidak ada kepastian. Seringkali orang membuang uangnya dengan poya-poya tanpa ada tujuan yang pasti, dan akhirnya bukan baik, akhirnya tidak baik karena memang tidak ada aturan. Kemudian dia kesalahan dia pula, dia menghambur-hamburkan harta, uang yang dia miliki dari ayahnya, dan itu adalah hasil perjuangan dan keringat daripada orang tuanya. Jadi orang ini tak peduli kepada kesulitan, kesusahan orang tuanya untuk mencari barang apa, harta itu. Kalau yang dia cari dihambur-hamburkan masih banding ya, ini tak berpikir ini, dia cari capek, dihabiskan begitu. Ini tidak. Ini masih barang orang tuanya, dihamburkan habis-habisan, ya. Dan kemudian dia menghancurkan masa depannya. Tentu setiap orang yang tidak terpimpin, dia teratur, yang tidak mendengarkan nasihat orang tua, tentu dia menghancurkan masa depannya. Menghancurkan masa depannya. Sebetulnya untuk masa depan itu kan dibenahi sejak dari muda. Ada nasihat berkata begini, grafik manusia itu hidup potensial dari muda, dari anak ke muda sampai umur 50 tahun. Setelah umur 50 tahun sudah menurun staminanya, daya berpikirnya, dan lain sebagainya sudah menurun. Jadi kalau sudah gagal dia sampai umur 50 tahun, sulit untuk bangkit karena faktor usia, karena faktor tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya. Jadi dia menghamburkan uangnya dan menghancurkan masa depannya. Inilah akibat daripada tindakan yang salah, menjauh dari orang tuanya. Akhirnya apa? Dikatakan dalam firman Tuhan ini,
terjadilah kelaparan hebat di daerah yang dia diami itu. Lalu dia kalau uang sudah habis, maka kawan-kawan juga tidak ada lagi. Kawan-kawan akan meninggalkan siapapun kawan karib semula. Kalau sudah uangnya sudah habis, maka semua itu meninggalkan dia. Ya, tidak perlu lagi. Karena apa? Karena itu menjadi beban kepada yang lain. Jadi dia hidup sendiri dan mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Ya, tapi nampaknya sulit dapat. Kenapa saya katakan sulit dapat? Hanya yang dapat menerima peternak babi. Ya, peternak babi, mungkin babinya banyak dan pekerjanya banyak dan dia melamar ke situ, ya diterima memang. Tapi diterima pun tidak bisa untuk mengisi perutnya dengan baik. Karena dikatakan di sini, karena saking laparnya, dia berusaha untuk memakan ampas makanan babi itu. Itu pun tidak bisa sampai dia makan karena kawannya melarang. Jangan. Tidak bisa dimakan itu. Nah, makanan babi saja tidak bisa diambil dia kalau sudah terjadi demikian. Ya, itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Ini bagi bangsa Israel sebetulnya kalau sudah sampai ke babi itu hidupnya sudah ke titik nol. Karena itu pantang bagi orang Yahudi makan babi itu ya. Jadi ini tak lagi jalan keluar. Makan nasi babi pun tidak diperkenankan lagi. Saudara-saudara Tuhan, inilah akibat daripada perbuatan yang keluar daripada pengawasan dari seorang bapak. Akhirnya dia menderita. Menderita, inilah hasil daripada tindakan itu. Hidup susah. Sudah pasti hidup susah. Orang tidak memperhatikan lagi. Ditinggal sahabat. Ya. Ayub saja, semalam ada muncul Ayub ya. Ayub saja yang tadinya enak-enak kawan-kawannya makan-makan, minum-minum dan segala sesuatu diperhatikan oleh Ayub mereka. Tapi ketika Ayub sudah kehilangan semua dan badannya sakit, semua menjauh. Jangankan orang lain, istrinya pun juga mengoceh. Istrinya juga mengoceh dan lain sebagainya. Ya, karena memang sekujur tubuhnya disebutkan sudah pada bisur. Ya, jadi dia menjadi bangkai yang hidup lah. Dan orang menjauh karena mungkin bau dan lain sebagainya. Bahkan kawan-kawan karibnya berusaha bagaimana supaya imannya oleng. Ternyata Ayub adalah pendekar iman. Dia sanggup mengatasi godaan, masalah, pergumulan dari mana-mana. Dia sanggup tanpa mengeluarkan kata-kata yang salah atau menyesali perbuatannya terhadap Tuhan. Hanya dia berkata, Tuhan, aku yakin aku percaya kepadamu sepenuhnya dan tidak berbuat salah. Mengapakah hal ini terjadi dan seterusnya. Nah, saudara-saudara Tuhan, hidup menjadi gelandangan. Ya, hidup tentu ada lagi orang yang menerima dia. Karena baju yang dipakai itu udah habis kan. Sudah mulai koyak-koyak lah, tidak dicuci lah. Ya, dia gelandangan, dia meringis, dan dia kelaparan. Hidup melarat dan jatuh ke titik nol. Tiada harapan lagi. Saudara dalam Tuhan, tapi masih ada sedikit penyadaran bagi dia. Dan satu ketika dia berpikir dan dia mulai sadar. Dia mulai teringat kepada orang tuanya. Di rumah bapakku ada makanan, ada minuman, bahkan melimpah. Dan ada pembantu kami. Kenapa aku harus menderita di sini? Ini kesadaran. Tapi kesadaran ini masih kesadaran. Tidak cukup di situ. Kesadaran itu harus ada tindakan. Itu kesadaran dia pada ayat 17 dan 19. Maka teringatlah dia
kepada orang tuanya. Dia sadar, tapi masih di tempat, belum ada reaksi, ya kan? Barulah di ayat 20 adalah tindakan. Dia berangkatlah dari tempat itu. Dan dia sudah konsep apa yang mau disebutkan. Dan dia berkata, aku akan berkata kepada Bapakku, aku tidak layak lagi, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada Tuhan, tapi untuk Bapa menerima aku sebatas pembantu pun, aku sudah siap untuk datang hari ini. Ini udah konsep. Tapi konsep tidak bisa hanya begitu saja. Seringkali ya kita konsep kalau begini nanti aku berbuat begini. Ada istilah orang Batak ya. Kalau orang Batak dalam gereja ada berkorban yang apa? Berkorban yang tidak ada. Gimana itu korban tidak ada? Begini deh. Kalau ada aku nanti dapat uang 100 juta, aku berikan untuk gereja 25 juta. Kalau ada, ya kan? Tapi kenyataannya setelah ada dia punya, enggak juga. Jadi hanya uap saja, hanya kata-kata saja. Jadi dalam firman Tuhan kan enggak bisa hanya kata-kata. Ada dengan perbuatan. Janganlah hanya pendengar dalam Ibrani, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Nah, melakukan ini sekarang. Ini anak ini belum melakukan. Masih konsep. Lalu di ayat 20 mulailah dia berjalan. Setelah dia berjalan dan konsep ini sudah terus di dalam pikirannya untuk minta ampun kepada orang tuanya. Dan di ayat 20 juga terjadilah pertemuan. Pertemuan antara ayah dengan anak. Rupanya ayahnya ini sudah rindu sejak dari dulu. Sejak kepergian anak ini sudah rindu dia. Walaupun dia kasih tadi harta itu kan karena terpaksa dia. Tapi hatinya, wah kenapa anakku ini seperti ini? Dia rindu. Jadi dia sudah biasa duduk di tempat yang strategis memandang kapan anakku itu pergi. Ada kerinduan yang luar biasa daripada seorang ayah ini. Dan ketika anak ini datang dan dia melihat ada seorang manusia yang sempoyongan jalan, itu tentu karena sudah lapar, dia sempoyongan datang, bajunya sudah koyak-koyak. Siapa orang ini? Dan dia amat-amati, dan kemudian semacam ada kepada ini anak. Lalu apa yang terjadi? Ayahnya ini mulai bertindak dan berlari. Itu sulit itu. Kalau orang-orang terhormat di Yahudi pakaiannya bukan semacam pakaian kita ini pakai celana panjang. Pakaiannya pakai baju baju panjang. Sulit untuk lari. Tapi walaupun seperti itu dia lari. Dia lari dan sampai di ayat 21 mulailah bertemu. Dan bapaknya ini merangkul dan mencium. Dia tidak cium lagi uap babi, uap kotoran, uap tidak mandi, tapi dia mencium sebagai anak. Dan dia sangat senang, dan dia sangat berbahagia. Dan sebutannya anakku ini yang hilang sudah menjadi dapat. Bahkan sudah mati dan hidup kembali. Itu menunjukkan rasa sukacita dia. Rasanya perpisahan itu seperti anaknya sudah mati. Ketika dia jumpa, lalu dia merangkul dan mencium, tidak mempersoalkan bagaimana lagi dia uapnya, dan dia panggil pembantunya, lekas ambil baju yang bagus sebagainya dan berikan kepada dia. Sekarang dia bukan anak gelandangan lagi, dan dia sudah diperbaharui, dia sudah direnovasi, dia sudah diperbaiki, dan ucapan anaknya ini pun diperbaharui. Bukan aku berharap, aku mengatakan tetap kau menjadi anakku. Dia senang dan dia berbahagia, dan mereka mengadakan pesta besar pada saat ini.
Saudara dalam Tuhan, apa makna ini bagi saya? Satu hal, jangan ada orang yang menjauh dari Tuhan. Kalau ada orang yang menjauh dari Tuhan, maka dia akan diperdaya oleh musuh itu, oleh iblis itu. Karena iblis musuh kita beridar-idar di udara mencari siapa yang bisa ditelan. Bukan dicabik-cabik lagi, ditelan macam ular. Jadi oleh sebab itu apapun perjuangan yang kita hadapi, yang dihadapi jemaat, jangan mundur. Kalau jauh dari apa kita, Tuhan kita, maka apa yang terjadi dalam apa yang disebutkan tadi, itu yang menguasai. Kuasa-kuasa lain yang menguasai. Jadi untuk itulah kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita untuk menasihatkan, menyampaikan kepada umat itu agar jangan seorang pun yang menjauh dari Tuhan, menjauh dari aturannya. Dan kita harus menjaga cara hidup sebagai orang percaya, cara hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Apalagi karena pernah saya katakan hamba Tuhan ini maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke kanan kena. Semua ada salahnya. Ya, jarang perbaikan. Ya, kita berdoa untuk segala kebutuhan, keperluannya. Ketika dia berkati, maka pamannya yang dia undang makan misalnya. Itu udah risiko. Bukan semua saya katakan seperti itu. Tapi itu kan risiko daripada pelayanan. Jadi bagaimana kita cara hidup kita sebagai hamba Tuhan. Tuhan mau kita tetap dekat dengan dia. Sama seperti orang tua ini, dia mau sebenarnya, tidak usah harus pergi. Dia mau dekat dengan dia. Ya sama juga, Tuhan tidak mau apabila kita jauh dari dia. Kalau ada yang jauh dari Tuhan, seperti itu. Dia menanti kira-kira, kapan lahir datangnya. Kenapa? Karena memang dia mengampuni. Dia masih mengampuni. Sekarang ini masih diampuni betapapun banyak kekurangan, kesalahan kita. Dosa-dosa kita lakukan yang dilihat, yang tidak dilihat, tapi Tuhan melihat. Jadi kita tidak dapat bersembunyi sebenarnya. Tapi dengan demikian, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, jangan ada yang menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan ada yang mau kehilangan. Ya dalam hidup sebagai Tuhan ini kan seringkali apa yang kita lakukan ya sebentar lagi hilang. Sukacitanya hilang, kerajilannya hilang, ya kan pengorbanannya hilang, macam-macam semangatnya hilang. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini? Ya kita harus berusaha berjuang karena kita ini berperang, bukan melawan penguasa juga, bukan melawan bentuk orang, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ya, kalau dibentuk orang pun Tuhan menyertai kita. Ya, Daud bisa mengalahkan Goliat kan? Goliat ya merasa gagah, merasa hebat. Tapi satu batu aja dia tumbang. Nah, itu penyertaan Tuhan bagi seorang Daud dan juga tidak terlepas bagi kita penyertaan Tuhan bisa mengalahkan musuh itu ataupun dia berbentuk raksasa, berbentuk orang, berbentuk apa saja. Karena iblis itu menjelma ke mana saja. Menjelma ke mana saja yang dia mau. Hanya untuk mempengaruhi hidup manusia supaya jauh dari Tuhan. Dan tidak tertutup bagi seorang hamba Tuhan pun banyak yang jauh kan. Ada yang murtad kan akan menjadi lawan Injil itu. Jadi saya harap kita yang ada di sini, saya yakin semua perhatikan selama ini, semua bisa mengeksegesi, memaknai, dan biarlah itu kita tebarkan kepada orang lain. Bukan berputar-putar di kita. Ya, bukan berputar-putar di kita, sejauh mana kita itu, lalu timbul pertanyaan, atau bagaimana untuk mengetahui kemampuannya, tidak begitu saya kira. Ini kita berdiskusi, bertanya, mendalami, dan untuk bisa mengeluarkan atau menyebarkan
kepada orang lain. Saya kira firman Tuhan yang singkat ini betapapun sederhana dan mungkin itu yang dapat saya sajikan pada sore hari ini. Biarlah kita semua melekat di dalam rumah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah kuasa, Allah ajaib. Engkau luar biasa. Engkau ingin kami bersama dengan Tuhan setiap saat dan tidak jauh dari Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan kami akan selamat, kami akan bahagia, kami akan terpimpin dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang fatal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Hairul Gultom ya. Luar biasa ya. Memang di setiap kehidupan kita orang percaya ya, kita sudah melihat cerita dari anak yang hilang ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi kalau kita sudah melihat contoh dari firman Tuhan, karena kita benar-benar harus jangan sampai kita menjadi anak yang hilang ya. Karena saya selalu pegang itu di Yeskiel 34 ayat 16. Itu kasih Tuhan itu seperti itu. Saya akan bacakan Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, itu kasih Tuhan ya. Terkadang kita ini suka meninggalkan kasih Tuhan ya. Tuhan kata ya, kita menghadapi masalah kita nggak kuat ya. Kita sudah berdoa, rasanya kita berharap kepada Tuhan, tapi tidak kunjung tiba ya. Akhirnya kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, tidak lagi berdoa kepada Tuhan ya. Lupa juga ya akan kasih Tuhan, sehingga udahlah, aku sudah nggak ada harapan, sudah rasanya sudah nggak mau hidup lah seperti itu. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu, amin ya. Kalau kita lagi sedang menghadapi masalah apapun di dalam kehidupan kita, ingat kasih Tuhan itu Ibrani 13 ayat 5b ya, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Amin. Terlebih lagi 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia, karena aku tidak bisa menyesal diri. Nah ini ya. Kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, kita hari ini kita diingatkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Kita jangan sampai kita meninggalkan kasih Tuhan. Lebih dekat lagi. Justru lebih dekat. Semakin kita ada masalah, itu semakin kita harus berdoa terus, berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 itu telepon Tuhan ya, berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami oleh kita itu akan Tuhan ciptakan. Tuhan beri itu mujizat, Tuhan beri itu masalah kita dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tentunya dengan bersama Tuhan. Amin ya. Ayo kita hidupi ya di dalam kehidupan kita. Kita jangan jadi sampai anak yang terhilang di dalam Tuhan ya. Sekalipun masanya terseok-seok ya. Yeremia ya, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya selalu mengatakan, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, dan saya percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ya, tetap berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar fokusnya sama Tuhan. Karena ingat, sumber berkat itu siapa yang
ownernya itu yang memiliki semuanya. Itu Tuhan Yesus. Kalau kita terus berdoa, bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau kita rajin berdoa terus ya, terus naikkan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya berkat itu tidak akan putus, berkat itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya. Terima kasih yang banyak Pendeta Irul Gultom yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati si anak-anak juga pelayanan Bapak, jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk digembalakan Pendeta Irul Gultom menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu, mungkin Pak Nikolas sudah ada di rumah. Ya, sebelumnya kita tampilkan itu pembicara besok ya. Ya, silakan. Belum, Mbak. Hari ini ada pelayanan FG Women di Gambir. Oh ya. Saya dalam perjalanan. Ya, besok yang akan melayani adalah Bapak Budi Kristianto, ya. Kita jangan lewatkan ya, karena temanya ini akan terjadi kelaparan. Ya, melanda dunia ya. Memang sudah terjadi ya. Bagaimana untuk kita umat yang bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi itu ya, tentunya harus kita bersabar ya. Pandemi yang kita hadapi kita saat ini belum selesai juga ya. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Amin ya. Tetaplah waspada, tetap kita berjaga, protokol ya, tetap mawas diri ya. Jadi jangan apa yang pemerintah juga sudah terapkan kita lakukan dengan benar ya, dengan baik. Dan saya percaya semuanya akan sehat, semuanya akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan sebuah lagu mungkin Ibu Messi bisa sebuah lagu sebelum doa syafaat oleh Ibu Lydia. Atau mau bisa Bu Messi? Firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang tidak terhilang. Tapi kita ingat rumah Bapa kita selalu kembali kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kita mengangkat satu kali sebelum kita naik doa syafaat. Kita katakan Tuhan, kaulah pengharapanku, karena hanya Dia pengharapan kita. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita ketahui sekali lagi bahwa benar hanya Dia pengharapan kita. Tuhan, kepadamu, Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku. Ibu Lydia, doa syafaat. Di dalam kami boleh itu hari di hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu menjadi satu rupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang senang untuk dipuji Tuhan. Karena pujian ini kami dapat dari Tuhan dan kami kembalikan lagi kepada Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, sore hari ini firman-Mu sudah mengajar, mendidik kami, supaya kami melihat bagaimana perbuatan-Mu yang sungguh ajaib, yang luar biasa. Kasih-Mu, kasih yang sempurna Tuhan, yang tidak membedakan siapapun Tuhan. Kalau mereka datang, pasti Tuhan akan mengasihinya. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami terus untuk lebih dekat lagi kepadamu, tidak bertindak Tuhan seperti anak yang terhilang ya Bapa, meminta warisan kepada orang tua yang masih hidup, dan juga Tuhan berfoya-foya untuk menyenangkan hidupnya. Sebab itu Tuhan kami bersyukur ya Bapa, kasih-Mu terus menolong buat kami, supaya hidup kami juga jangan memboroskan waktu yang ada ini Tuhan, tetapi kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu terus kami simpan di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Harum Gultom Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan di Tuhan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan, Kau pakai terus sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala Tuhan, biar Kau sertai, Kau campur tangan-Mu, biar berkat-berkat Tuhan mengalir terus ya Bapak, dan juga buat ibu, buat anak mantu dan cucunya, semuanya Tuhan lindungi jaga, bahkan yang berulang tahun juga cucunya Tuhan Kau terus sertai, Kau campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hendra Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan, biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Kami serahkan seisi keluarganya, buat ibu dan anak mantu dan cucunya, tolong semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Kami juga berdoa semua yang mengikuti di dalam Tuhan family ministry ini, Kau berkati semuanya. Kami pakai kami semua menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terus berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, biar mengatur hidup kami lebih indah lagi ya Bapa. Terima kasih, berkat-berkat Tuhan terus mengalir, menolong, menyertai dan campur tangan. Kami, tempat kami masing-masing Tuhan, Kau lindungi, Kau jaga, sertai campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Buat Pak Joni pakai pelayanannya, buat Pak Direkson pakai Tuhan pelayannya, Pak Temi Tuhan pakai semuanya, bahkan Pak Nikolas Kau terus pakai, sertai dalam pelayanannya Tuhan. Kau sertai buat Pak Kimlin juga pakai Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, biar dia Tuhan berkati keluarganya ya Bapak. Buat Ibu Messi Kau berkati, Ibu Grace Tuhan, bahkan Ibu Andelin Tuhan, Kau pakai semuanya kami, Pak Yohanes Tuhan, Kau sertai, Kau campur tangan-Mu ya Bapa, bahkan Kau sertai semuanya Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan terus menyertai buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai semua hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak-Mu Tuhan, menjadi berkat, membawa kabar keselamatan. Injil terus diberitakan sampai ke ujung bumi ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat pemerintah Tuhan, buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat, sampai ke daerah Tuhan. Tolong semuanya, biar kasih-Mu menyertai mereka Tuhan, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan tolong, biar ada Tuhan menata kota lebih indah lagi, kebersihan Tuhan tolong. Bahkan di dalam lingkungan kami yang kecil ini Tuhan, tolong semuanya
Bapa. Biar ada kerukunan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong ya Bapa. Biar satu RT ini yang kami tinggal, kami juga meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan juga menyelamatkan semuanya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, tolong. Kalau Tuhan sudah menempatkan kami di tempat ini, kami percaya ada kuasa-Mu yang akan bekerja Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Biar kiranya Tuhan, nama Tuhan terus dipuji oleh kami semuanya. Biar Tuhan apa yang kami dengar setiap hari firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komengban. Sebentar ya. Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom tentang anak yang hilang. Ini kalau menurut saya sebaiknya sering-seringlah disampaikan di gereja supaya anak-anak Tuhan itu tidak sampai terhilang. Makanya di dalam Ulangan 6-7 itu orang tua diajarkan supaya memberitakan firman Tuhan itu berulang-ulang di rumah, di perjalanan, waktu mau tidur, kepada anaknya itu harus berulang-ulang supaya apa? Tidak lupa. Begitu juga tentang anak yang hilang. Tentang anak yang hilang ini sungguh luar biasa. Dibilang anak yang hilang karena sudah jauh dari orang tua, sudah tidak bersama orang tua, ya. Dan keadaan anak ini orang tua pun juga tidak tahu. Tapi sebagai Bapa, ini adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Sebagai Bapa, dia selalu terbuka untuk anak-anaknya yang telah jauh dari Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah berdosa. Tetapi Tuhan selalu mengampuni apabila anaknya mau datang. Dan anak ini dengan kerendahan hati, tidak mau, nggak perlu disebut anak lagi, ya. Dia mau bekerja, tapi sebagai Bapa, sebagai Tuhan Yesus sendiri, dia tetap dia menyambut sebagai anak. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah kasih Tuhan yang sungguh dahsyat. Sudah jauh dari Tuhan, sudah berfoya-foya, yang hidupnya bersama perempuan-perempuan, pokoknya udah di mata masyarakat ini sudah kayaknya harus dihukum. Tapi Tuhan pengasih, ya. Jadi kita jangan menghakimi orang, ya. Kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, kita harus mendoakan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan orang yang terhilang ini kadang-kadang nggak jauh dari kita. Bisa juga di dalam keluarga kita, bisa juga tetangga kita, saudara kita yang nggak jauh dari kita. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, meninggalkan Tuhan karena pekerjaan, karena banyak hal. Nah, ini tugas kita selalu kita supaya mereka kembali kepada kita.
terima kasih Pak Hairul Gultom yang telah menyampaikan firman Tuhan tentang anak yang hilang. Tetapi puji Tuhan, di Zoom ini semuanya adalah anak-anak Tuhan yang setia, dan anak-anaknya dan cucunya selalu dalam pemeliharaan Tuhan, karena selalu mengikuti Zoom, selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga makanan rohani yang cukup. Haleluya. Ya, seperti biasa, setelah firman Tuhan ada bincang-bincang dan ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Kalau tanya tentang firman Tuhan pada sore hari ini, jangan keluar dari jalur ya. Jangan keluar dari jalur tentang firman Tuhan tentang anak yang hilang. Kemarin kesalahan saya itu mengenai polisi tembak polisi itu sebenarnya pertanyaan saya itu begini. Mengerti tentang kehendak Tuhan. Ya, sebagai orang tua, kalau seandainya saya untuk mengerti tentang kehendak Tuhan, bagaimana anak saya ditembak? Nah, itu pertanyaan saya. Bagaimana saya bisa mengerti? Tetapi harus menyadari bahwa anak itu adalah milik Tuhan. Itu sebenarnya jawabannya. Ya, anak itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan pasti ada rencana-rencana yang Tuhan izinkan, pasti yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kepada Pak Nikolas. Ibu Grace. Pak Nikolas itu angkat tangan. Pak Nikolas. Angkat tangan, maaf. Ya, Saya baru perhatiin. Anak hilang yang pertama. Anak hilang yang pertama itu. Ya. Haleluya. Haleluya. Pak Nikolas, ayo. Anak hilang gambarnya maksudnya. Ya, luar biasa. Saya sekarang ada di chapter Gambir, melayani karena Pak Roni yang biasa menjadi field rep telah berpulang ke rumah Tuhan minggu yang lalu. Ya, saya menanggapi langsung aja mengenai anak yang hilang tadi Pak Hairul. Terima kasih atas pelayanan Pak Hairul. Semoga dalam pekerjaan Pak Hairul tetap teguh, tenang, dan diberkati dengan segala rahmat dan berkat Tuhan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tentu kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita ini jadi orang yang tidak tahu diri. Tidak berhikmat, diberikan semua kepada kita, tapi kita lakukan semena-mena. Selalu dikatakan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Bait Allah yang memang harus dilindungi. Karena apa? Kita milik Kristus. Kita ini DNA-nya Tuhan Yesus. Menjaga nama baik Tuhan. Sehingga apa? Kalau hari ini saya masih bisa bertahan atau kawan-kawan bisa bertahan di dalam Kristus, tentu kita masih adalah orang-orang anak-anak kesayangan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang pergi dan meninggalkan Tuhan saat ini ketika dia mulai mendapatkan jabatan baru, seperti hal yang baru terjadi terhadap FS. Ketika ia mendapatkan berkat, ketika ia menerima sesuatu yang luar biasa, maka terkadang itulah yang membuat seperti anak yang hilang, anak musuh yang hilang. Hari ini kita diingatkan oleh khotbahnya Pak Hairul Tanjung, Pak Hairul Gultom. Hairul Tanjung saya ingat siapa ya? Lupa. Oh ya, yang di FCB Band. Jadikan hidup ini berarti buat Tuhan, bukan buat manusia. Saya katakan di dalam setiap pelayanan, buat apa kita baik di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita adalah bukan siapa-siapa. Tapi kita berusaha menjadi orang yang baik di mata Tuhan, sehingga apa? Yang kita lakukan benar di mata Tuhan. Kalau hari ini kita salah, besok kita mengubah kesalahan menjadi kebaikan dan kebajikan. Terima kasih kepada hambanya Pak Hairul sekali lagi, Pak Johannes, juga Pak Gembala dan Pak Derikson dan kawan-kawan semua, serta doa syafaat dari Ibu Legia. Kita percaya hari ini adalah hari rahmat dan berkat Tuhan. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu, kita lewati semua dalam damai Tuhan. Dan hari ini pun kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sehingga doa daripada Pak Gembala, berkat Tuhan berlimpah atas kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya Dadi Newtawan. Pak Hairul Gultom mau minta satu lagu, Pak Nikolas. Kenapa? Pak Hairul Gultom mau minta satu lagu padahal. Haleluya. God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless, Tuhan berkati. Lanjut. Thank you, Pak Johannes. God bless. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas, Tuhan memberkati dalam pelayanan. Ya, selanjutnya Ibu Grace. Silakan Ibu Grace.
Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Khairul Gultom. Terima kasih Pak. Di sebelah rumah saya juga Gultom ini Pak. Oh, terima kasih Bu. Puji Tuhan. Tentang anak yang hilang. Ini memang lebih banyak yang dibahas tentang anak yang bungsu ya Pak. Tapi sebenarnya yang parah itu justru yang sulung Pak. Yang hilang justru di dalam. Ini banyak sekarang yang terjadi. Orang yang sudah dalam rumah Bapak justru terhilang. Karena mereka tidak menganggap bahwa mereka itu anak. Sehingga terjadi ya, kalau kita baca firman Tuhan. Yang tadi pagi baru saya tugas Pak. Untuk jadi fasilitator. Saya juga membahas dari Lukas 15 ini. Tapi saya lebih banyak berbicara tentang anak yang sulung. Karena di gereja justru banyak sekarang anak-anak yang tidak sadar atau anak jemaat yang tidak sadar kalau mereka itu terhilang. Mereka ada di dalam rumah Bapa, mereka ada di dalam persekutuan, tapi mereka tidak menganggap bahwa mereka anak. Sehingga mereka kehilangan haknya juga, dan mereka menganggap dirinya sebagai orang upahan. Kalau kita baca tadi dikatakan di situ bahwa selama ini bapaknya katakan engkau bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya, kamu punya. Tapi ternyata anak ini bilang, selama saya dengan bapak saya nggak pernah dipotongin kambing atau domba atau apa. Jadi dia kehilangan haknya juga di situ. Memang lengkap sekali firman Tuhan tentang Lukas 15 ini ya. Yang sering dibahas anak yang bungsu yang terhilang, tapi sebenarnya yang parah itu justru yang sulung. Ya, ada bersama-sama di family ministry ini kita semua ada anak. Ya, hati-hati jangan sampai kita terhilang. Ini yang harus kita pikirkan. Kita adalah anak, kita bukan orang upahan, dan apa yang Bapak punya itu kita punya. Yang saya tanamkan bahwa Bapak sudah menyediakan kuasa buat kita untuk kita melayani. Ya, itu kita tidak ambil. Ada banyak orang Kristen yang di tiap minggu ke gereja, tiap persekutuan, tapi tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya datang sebagai pendengar, akhirnya mereka pulang dan tidak melakukan apa-apa. Ya, ini yang saat ini banyak terjadi di persekutuan dan sedang kita bicarakan ya sebagai hamba-hamba Tuhan. Menegur justru bukan yang di luar, yang di dalam ini. Ya, tidak bergerak. Padahal dunia menanti. Dunia, mata-mata orang dunia sedang menunggu apa yang diperbuat oleh orang Kristen. Kalau tadi Pak Yohanes menyinggung tentang Pak siapa yang polisi itu ya. Itu sekarang dunia mau tunggu apa yang diperbuat orang Kristen. Apakah mau mengampuni atau mau menghakimi? Itu yang ditunggu. Banyak orang Kristen terhilang dalam masalah-masalah yang dihadapi. Bukan hanya yang pergi keluar. Itu tadi Bapak Khairul sudah terangkan. Keluar meninggalkan Bapak itu memang goblok, tolol. Ya. Tapi memang kalau orang kaya itu jenuh Pak. Sekalipun di rumahnya banyak apa segala macam tersedia. Tapi kan tadi Bapak bilang. Di situ-situ aja rumahnya ditambah lagi. Ya nggak ada kebebasan. Sehingga mereka merasa jenuh. Akhirnya mereka keluar dari rumah itu untuk mencari kebebasan. Yaitu parahnya di luar. Tapi yang lebih parah justru yang di dalam. Orang-orang percaya yang sudah ada tapi kehilangan haknya. Mereka tidak menganggap bahwa mereka adalah anak setelah ditulis. Tapi mereka menganggap bahwa mereka adalah orang upahan yang tidak mengambil haknya. Kuasa yang sudah diberikan tidak diambil ya sebagai anak. Dan akhirnya menjadi orang upahan yang tidak melakukan apa-apa. Ikut-ikutan aja. Mungkin itu Pak Khairul yang saya bisa bagikan Pak Yohanes. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya. Pak Yohanes saya dulu ya. Iya, Ibu Lydia. Silahkan. Ya puji Tuhan. Bu Lydia mau lobet lagi tuh apa itu batunya itu baterainya. Ya silakan Bu Lydia.
Memang begitu, lagi bagus-bagus, lagi elor-elor itu gimana sih? Saya juga nggak ngerti ini. Aduh. Ya puji Tuhan semuanya udah berjalan dengan baik lah, udah bersyukur aja ya, semuanya udah berjalan dengan baik. Saya juga udah nanti untuk hari ke depan mesti hati-hati. Nanti kalau tugas di tempat Bapak nunggu HP baru. Ya, kalau dikasih nggak dikasih juga nggak apa-apa Pak. Nanti sampai kita sama-sama kebaktian. Puji Tuhan, Tuhan memberkatin. Memang kalau kita pikir memang anak yang sulung itu berbeda ya, karena itu hatinya kurang baik ya. Kalau kita lihat seperti tadi Bu Messi katakan ya, waktu adiknya pulang hati harusnya mesti seneng kan, ternyatanya kok nggak seneng gitu ya. Ya artinya membawa kebencian gitu karena sudah menghabiskan harta orang tuanya. Nah itulah di situ jeleknya ya. Sebetulnya kan kita mesti mempunyai hati yang baik gitu ya. Seperti sekarang aja yang kita hadapi ini kan. Banyak kan teman-teman yang tadi kita bantu dan sebagainya. Akhirnya dia keluar kan ya. Dia cari sendiri, nah kita ditinggal. Nah itulah di situ kita harus bisa gitu ya. Bisa menjadi menjadi pemain, menjadi sutradara kita. Supaya kita bisa, artinya bisa jangan ada jangan ada hati yang benci gitu ya. Itu saya mesti lakukan itu ya. Jadi saya juga mesti begitu. Banyak yang ditolong, akhirnya mereka bukan ini gitu kan. Jadi mereka nggak baik itu dengan kita. Nah itulah yang kita hadapi ya sekarang ini. Jadi kita juga harus mempunyai hati yang bijaksana. Nah, jadi anak yang terhilang juga baik kan dia, kalau kita pikir dia baik, begitu keadaan susah dia ingat bapaknya. Bahkan dia nggak mau dipanggil sebagai anak, dia maunya dipanggil sebagai pegawai lah. Karena dia waktu pulang juga ingat Kak, pegawai bapakku makan enak di sana ya, tidur enak. Nah aku di sini kan sengsara. Nah itu baiknya di situ dia bisa pulang gitu ya. Jadi kalau memboroskan harta itu ya udahlah manusianya kan itu. Seperti sekarang kan kita nggak boleh tanya macam-macam kata Pak Yohanes. Tadi saya mau tanya, itu bapaknya Sambo tahu nggak tuh anaknya begitu? Saya mau tanya gitu, Pak Gultompi gimana tuh kalau tanya saya tanya begitu, tahu nggak dia gitu orang tua